Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jajaran DKM Masjid Al-Hikmah, para asatid, para guru, Bapak-bapak haji, Ibu haja, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Para jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita surat Al-Ghasyiyah pada ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namarikum masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Di dalam surga fasilitas yang Allah berikan, di antaranya adalah ada sungai yang mengalir, tempat tidur yang tinggi, dan cangkir-cangkir, gelas-gelas yang telah disediakan. Ibu nggak perlu nyuci gelas karena sudah ada yang nyuci. Nggak perlu merapikan tempat tidur karena sudah ada yang nyiapin. 24 jam pelayan berputar di antara ahli surga untuk melayani tanpa tidur, tanpa lelah, tanpa capek. Dalam waktu 24 jam ahli surga menikmati segala kenikmatan surga yang tidak bisa dirasakan dengan rasa yang sama. Hari ini Bapak Ibu makan pisang, tentu besok selama pisangnya pisang Ambon sama rasanya kalau di sini. Kalau hari ini kita makan semangka, maka besok makan semangka, ya dia juga. Kalau kita makan belimbing, ya sama juga. Tapi kalau di surga, hari ini makan belimbing yang sama dengan besok, tapi rasa berbeda. Kepuasan berbeda. Dan tidak akan merasa kenyang dengan apa yang kita makan. Ini adalah kenikmatan yang Allah sediakan. Nah, di antara juga adalah wa namarikum masfufah. Ada bantal-bantal yang disusun rapi, dibariskan. Buat ahli surga duduk santai dengan pasangan masing-masing. 40 bidadari akan mendampingi seorang laki-laki, itu pada tingkat yang paling ekonomisnya. Yang premiumnya 70 bidadari satu orang. Tentu itu adalah kenikmatan yang luar biasa, di samping dengan bidadari yang Bapak Ibu bawa di dalam dari dunia. Ibu-ibu nanti bakal dampingin Bapak, kira-kira mau ketemu lagi kagak di sono?
dengan warna yang berbeda. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabirin. Kami cabut dendam, cemburu, marah, emosi, sehingga ikhwanan saling bersaudara. Inilah kenikmatan surga. Nah, pertanyaannya adalah, lebih gampang masuk surga apa lebih gampang masuk neraka? Tentu lebih gampang masuk surga dibandingkan neraka. Bahkan surga dikasih 8 tingkat, sementara neraka hanya 7 tingkat. Berarti peluang untuk masuk surga lebih besar daripada masuk neraka. Masuk surga modalnya kecil, tapi kalau masuk neraka orang harus bermodal. Orang minum minuman keras kudu beli. Di sini kopi tinggal datang, ada yang nganterin. Orang mau melacur kudu bayar. Jadi tetap ke surga lebih murah. Hanya saja iklannya kalah sama iklan neraka. Ya, orang sekarang sering ketipu sama iklan, sehingga iklannya menarik, padahal mah gitu-gitu juga. Oleh sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tentu mengklasifikasikan, membagi siapa saja nih 8 tingkatan surga yang akan kita tempati. Sama niyatu abwab, ada 8 pintu gerbang surga, namanya darajat. Naik ke atas, makin tinggi fasilitasnya makin mewah. Kalau neraka namanya darokat, makin ke bawah makin parah siksaannya. Yang pertama tingkatan surga adalah tentu Firdaus, Jannatul Firdaus. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa aran naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zanbil azim. Ya Allah, saya enggak pantas rasa-rasanya masuk surga Firdaus, tapi saya enggak bisa, enggak kuat kalau harus nahan neraka. Bagaimana caranya? Fahabli taubatan, anugerahkan kepadaku bisa bertaubat. Maka kata Nabi, iya sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innaha a'laha. Kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus, karena dia yang paling tinggi di antara surga yang lain. Jadi Bapak jangan doa begini, ya Allah masukin saya ke surga di mana aja, di emperan juga boleh, yang penting masuk surga. Mintanya tetap speknya yang paling tinggi. Nanti terserah amal kita nempatinnya di mana. Tapi kan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan himmah, girah, keinginan, semangat orang untuk mencapai Firdaus, dikasih jalannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang mencari jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Itu kita hadir pada kesempatan pagi hari ini kan lagi
nyari jalan ke surga. Sehingga ada bapak-bapak begitu pulang dari masjid, kemudian istrinya masih tidur, dia bilang, "Mah, kata Pak Ustadz, surga di bawah telapak kaki ibu." Dicari-cari di kaki istrinya. Akhirnya kata istrinya, "Bukan di situ Pak, agak di atasan sedikit," gitu. Tingkatan surga yang pertama adalah surga Firdaus, diciptakan dari emas yang merah. Kita sering melihatnya emas baru emas kuning sama putih doang. Sekarang emas merah di dalam surga Firdaus itu. Untuk siapa? Pertama, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang yang khusyuk salatnya, itu bakal nempatin surga Firdaus. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya itu akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Firdaus. Masalahnya khusyuknya ini. Khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa. Karena kalau tidak ingat apa-apa namanya pingsan. Khusyuk itu hanya fokus, itu aja. Khusyuk itu maknanya fokus gitu doang. Kita sadar kalau lagi sholat sedang berhadapan dengan siapa, gerakannya apa saja, ini mau ngapain, itu khusyuk itu begitu. Sehingga Bapak ketika sedang scroll WA itu kadang-kadang kalau lagi khusyuk dipanggil kagak denger. Baca atu-atu ada gambar waktu di zoom sama dia. Oh iya, nenek-nenek ternyata. Itu kalau lagi fokus itu kita sama HP itu, yang lain tuh coba lihat anak-anak kita. Dia bertiga pegang HP semua. Itu kagak pada yang ngobrol. Dia pada sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tuh khusyuk fokus namanya. Sehingga kesana kemari tidak ada pendengaran, tidak ada perhatian kecuali apa yang sedang dikerjakan. Itu khusyuk namanya. Nah kalau seandainya kita di dalam sholat masih kepikiran sono, kepikiran sini, ya berarti belum khusyuk. Cuman Allah Maha Penyayang. Walaupun kita tidak khusyuk, tetap sholat mah harus karena kadang-kadang Allah tetap nerima walaupun kita tidak khusyuk. Zikir pun sama. Allah tetap menerima walaupun zikir kita tidak fokus. Kenapa? Karena selama orang masih mau sholat, orang masih mau zikir, itu aja udah bagus. Daripada tidak sholat, tidak zikir, gitu kan, dibandingkan dengan itu. Maka surga Firdaus diperuntukkan bagi orang yang khusyuk dalam salatnya, mau berzakat, dan walladzina hum lifurujihim hafizun, orang yang mau memelihara kemaluannya, parjinya, tidak dikasih sembarangan, tidak dimasukin oleh yang bukan sarangnya, pokoknya begitu. Jaga kehormatannya sehingga berhak nempatin surga Firdaus. Kedua adalah di bawah Firdaus namanya surga Aden. Jannatu adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Surga Aden yang disediakan untuk orang-orang soleh, diciptakan oleh Allah dari intan yang putih. Kalau tadi emas yang merah, ini diciptakan dari intan yang putih.
Untuk siapa? Untuk orang-orang yang wabasyiri sabirin, orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Karena sabar menghadapi musibah itu tingkat tertinggi dari 3 tingkatan sabar. Kan sabar ada 3 tingkat. 1, sabar menjalankan taat. 2, sabar meninggalkan dosa. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah, ujian. Orang sabar melakukan taat. Kita kan kalau mau sholat ya maksa diri kita, sabarin. Kalau mau kita ibadah ya kita sabarin, puasa kita tahan, kita sabar sampai maghrib. Maka tingkatan derajatnya 300 pahalanya. 2, sabar meninggalkan dosa. Nah, kadang kita lagi ibadah saja susah ninggalin dosa. Lagi sholat tadi ketemu dengan tetangga yang diri aja enggak mau ke masjid, pikiran kita udah main dah tuh. Mendingan gue sholat, dia masih diri aja di situ. Kadang-kadang kita lagi sholat aja udah bikin dosa. Sehingga akhirnya orang menjauhkan diri dari dosa tuh lebih berat daripada melakukan taat. Maka nilainya 600. Nah, yang ketiga adalah sabar menerima ujian, musibah dari Allah. Kenapa? Karena kadang orang sholat juga, puasa juga, tetap aja begitu diuji kagak sabar. Ya Allah, gini amat sih hidup. Ya emang mau bagaimana? Ya Allah, saya udah sholat melulu tapi kenapa rezeki seret-seret juga. Ya Allah, kenapa saya ditimpakan musibah kayak begini? Padahal sholat, padahal ngaji, tapi tetap begitu. Kenapa? Bagian mendapatkan ujian dan musibah, maka ngeluh akhirnya. Maka orang yang sabar menghadapi musibah pahalanya berapa? 900. Oleh sebab itulah maka orang kalau ngadepin ujian dari Allah tuh 3 tipenya. 1 tipe wortel, 2 tipe telur, 3 tipe kopi. Nah, kopi. Yang pertama, orang ngadepin ujian tipenya tipe wortel. Bapak Ibu, wortel sebelum dimasak kenceng dia, keras. Begitu kena air mendidih, melehoy, jadi empuk. Nih ada orang yang begitu diuji oleh Allah tadinya gagah, begitu dapat ujian melehoy. Ya Allah, ngeluh aja kerjaannya. Kayak wortel kena air panas. Bagian dapat nikmat mah diem aja, begitu dapat musibah cerita sini cerita sono, posting sini posting sono, ngeluh sini ngeluh sono. Itu tuh tipe wortel, gampang melehoy, kagak sabaran. Tadinya mah gagah bener, dikasih puyeng dikit tipe wortel yang begitu. Yang kedua tipenya tipe telur. Bagaimana telur? Telur itu sebelum kena air mendidih dia dalamnya cair, empuk. Begitu dimasukin di air mendidih tidak merubah bentuknya tapi keras. Dalamnya jadi keras gara-gara itu. Ini tipe. Artinya ada orang yang begitu ditimpa musibah, ya biasa kelihatannya tapi hatinya berontak dia, keras jadinya. Ya Allah, tega bener. Ya Allah, kenapa sih? Ya Allah, kenapa begini? Dalam hatinya terus aja tidak nerima takdir dari Allah. Akhirnya hatinya jadi keras kayak telur begitu, kena air mendidih aja udah begitu. Tipe telur. Orangnya mah biasa ke masjid mah ke masjid, ngaji mah ngaji, tapi hatinya ruwet.
Jadi akhirnya keras tuh. Bukan malah lembut, tawadu, nerima ujian dari Allah, merasa ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan, tapi malah berontak hatinya. Nah, tipe telur. Nah, yang paling bagus tipe kopi. Nah, tipe kopi ini. Sayang, saya kagak dapet. Kopi dari biji kopinya diremukin, dihancurin. Kemudian akhirnya disiram dengan air yang mendidih. Kadang ada bapak-bapak yang kalau hanya dari air termos enggak puas dia. Pokoknya pengennya air yang langsung mendidih, seduh. Padahal minumnya tetap aja ditiup lagi. Pengennya airnya yang mendidih tuh langsung seduh begitu. Tapi minumnya tetap aja ditiupin. Lama begitu. Kadang-kadang error begitu tuh. Nah, tipe yang begitu tuh artinya adalah begitu dapat ujian dari Allah, malah kemudian kopi begitu diseduh air panas, aromanya keluar, wangi. Begitu diminum, mata jadi tegar, badan jadi seger. Nah, tipe orang begitu tuh. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akhirnya sadar, dia tingkatin sabarnya, dia cari rasa syukurnya, dia tetap ibadah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa ujian datang selalu sesuai dengan kemampuan orang untuk menerimanya. Nggak mungkin Allah bebankan di luar kemampuan. Nah, akhirnya aromanya wangi, imannya makin kuat, keyakinannya makin keras, kemudian juga ibadahnya makin meningkat. Nah, tipe kopi tuh, Pak. Ujian apapun yang datang selalu dihadapi dengan hati yang ikhlas, wangi jadinya, aromanya. Nah, itulah kemudian amal kita juga datangnya ke langit begitu. Oleh sebab itulah maka bagi orang-orang yang sabar di dunia, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi ilaihi rajiun. Nanti akan ada di surga Aden. Di bawah surga Aden ada namanya surga Naim. Naim. Ada tetangga saya Mak Naim. Naim itu artinya adalah empuk, nyaman. Makanya ada toko kasur namanya Golden Naim. Lahir batin bagi siapa? Bagi orang-orang yang senang beramal soleh. Nah, orang yang kalau beramal soleh dia senang. Itu tipe orang mukmin begitu. Jadi kalau ngukur kita ini beriman atau tidak gampang. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa anta mu'min. Kalau orang merasa senang berbuat baik, sedih kalau melakukan keburukan, berarti orang mukmin namanya. Nah, kalau kita semakin gemar melakukan kebaikan, kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita amalkan, itu akan mempunyai efek satu, ketenangan hati. Yang kedua, berkah rezeki. Yang ketiga, umur panjang. Nah, kenapa? Karena dari ketenangan tadi. Bapak sholat tenang, enggak ada tuh. Beda kan kalau nyolong tuh celingak-celinguk kan. Kalau nyolong ketahuan orang nggak ada CCTV nggak gitu kan. Rasa takut itu was-was membuat hati kita menjadi rentan dan lemah. Tapi kalau ketaatan, kita sholat nggak ada tuh istilahnya takut dikeliatin orang, takut ketahuan orang, enggak. Malah kita condongnya pengen dilihat orang. Ada tenang. Akhirnya ketenangan itu melahirkan jiwa yang sehat. Kalau sudah jiwa yang sehat, hidup jadi semangat, ya potensi umur panjang. Makanya kenapa kalau orang iri dan dengki itu umurnya pendek? Karena was-was melulu, gelisah melulu.
Kan nggak enak hidup begitu. Jadi karena itulah maka semakin kita merasakan nikmat dalam ibadah, gemar beribadah, itu indikasi amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah akhirnya Allah akan tempatkan dia di surga Naim namanya. Di bawahnya ada namanya surga Ma'wa. Ma'wa, tempat menetap, namanya Ma'wa. Jannatul Ma'wa, tempat menetap atau tempat berlindung. Untuk siapa ini orang? Adalah untuk orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia beramal, beribadah, ya takutnya bukan sama manusia, sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama, walaupun ilmunya dikit. Karena yang namanya ilmu bermanfaat adalah ilmu walaupun sedikit menjadikan orang takut kepada Allah. Tapi walaupun ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, tidak menjadikan dia takut kepada Allah, itu bukan ulama, namanya ubaru. Ulama, u-nya lama, ini mah ubaru. Jadi akhirnya yang namanya ulama itu versi Al-Quran, bukan orang-orang yang ilmunya banyak, belajarnya lama, bukan. Tapi orang yang walaupun dikit ilmunya, pengetahuannya minim, tapi menjadikan dia takut kepada Allah, takut kebencian Allah, takut tidak mendapatkan ridha Allah, itu ulama disebutnya. Sehingga dalam pepatah, yang namanya orang mukmin adalah takut kepada Allah, itu berarti orang pinter. Kenapa? Karena Allah enggak melihat kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kan? Orang yang percaya dengan perkara yang gaib. Allah kan gaib. Sambil Allah enggak kelihatan, tapi kita takut. Biasanya orang takut kepada sesuatu yang kelihatan, nampak. Wah, ada polisi no. Oh, kelihatan kan? Bapak bawa motor kagak pakai helm, ada polisi di depan, pasti ada rasa takut. Emang polisinya kelihatan? Coba nggak kelihatan, nggak takut, nyelonong aja dia, padahal polisinya ngumpet. Begitu ditangkap, kenapa kamu jalan? Ya saya nggak ngelihat bapak, gitu ngomongnya. Kalau orang taat peraturan, walaupun hanya tulisan, ya dia taat walaupun nggak ada polisi. Sama dengan iman juga begitu. Allah memang nggak kelihatan oleh kita, tapi kan Allah ngelihat. Ada rasa takut kita kalau kita melanggar perintahnya, walaupun nggak ada orang, tapi kan kita tahu Allah tuh maha melihat. Akhirnya ada perasaan takut. Itu adalah orang yang akan menempati jannatul ma'wa, tempat menetap, tempat tinggal. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi namanya Darussalam. Nah, dekat Pak, Cimanggis aja tuh. Surga Darussalam, yang artinya adalah negeri kedamaian, kesejahteraan. Darussalam. Wa adhilnal jannata Darussalam. Kan kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bisalam wa adhilnal jannata Darussalam. Nah, buat siapa Darussalam? Buat orang yang hidupnya selalu lurus pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau orang hidupnya lurus, lempeng itu, enggak neko-neko hidupnya,
berbuat dosa juga tidak. Nah, itu bakal di situ. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita nggak berbuat dosa? Bisa nggak kita lempeng terus, kagak bengkok-bengkok? Nggak bisa. Tetap tipe kita mah bengkok lurus gitu. Agak jelas. Hari ini lagi lurus gitu tuh. Besok bengkok. Di masjid masih lempeng nih, begitu keluar dari masjid bengkok. Iya. Artinya, ya selama kita jadi manusia enggak mungkin. Emang Nabi, ya kalau Nabi kan memang lurus terus, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagak dilepas. Kalau kita mah ya, makanya kenapa kita tuh disuruh nyarinya husnul ujungnya aja, walaupun tengah-tengah sama awalnya pada bengkok udah kagak karuan, yang penting ujungnya nah itu aja udah yang penting, itu aja ya. Ya walaupun ada dosa, ada maksiat, kadang berbuat taat, kadang maksiat, tapi kan yang penting mah di ujungnya kebaikan, itu aja udah. Sebab apa? Allah nilainya ujungnya, akhirnya. Al-umur bihwatimiha, segala persoalan itu dilihat akhirnya nanti. Ada orang yang lempeng, ujungnya bengkok, ribet. Ada yang bengkok, ujungnya lempeng, tuh, gitu. Makanya kita itu dinilai nanti begitu. Artinya orang yang soleh hari ini belum tentu soleh besok. Orang yang berdosa hari ini belum tentu sesat besok. Banyak gitu kejadiannya. Makanya qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu ada di antara dua jari Allah tuh, dibulak-balik itu sama Allah. Bayangkan tukang sihir Fir'aun 73 orang, tadinya dosa terus aja, kafir, begitu mau mati iman, masuk surga, sholat belum apa belum, ujungnya banyak contohnya lagi. Korun begitu juga itu, tadinya lempeng ujungnya bengkok. Jadi inilah makanya selama kita tetap masih melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun ada keburukan, ya nggak usah khawatir. Kita hanya ditugaskan satu, memperbanyak amal baik, yang kedua berkumpul dengan orang, itu aja udah. Sebab apa? Sebab orang akan mati sesuai dengan tingkat kebiasaan yang paling banyak dia lakukan. Kalau orang selalu berbuat taat, ada keburukannya, tapi taatnya mayoritas, itu akan baik nanti. Kalau orang kerjaannya maksiat dan dosa tanpa mau bertobat, ya nanti dia mati dalam keadaan begitu. Dan orang tidak akan pernah mati jauh daripada profesi yang dia lakukan. Maka setiap profesi apapun ya niatkan ibadah, gitu aja. Kemudian di bawahnya ada namanya Darul Muqamah, sama tempat menetap, tempat tinggal, yang di dalamnya tidak ada rasa lelah, capek, nggak ada. Mau keliling tiap hari juga. Itu Pak, setiap hari Jumat di surga tuh, ahli surga tuh naik ke langit, menikmati keindahan langit selama hampir 100 tahun. Lalu datang ke pasar namanya Sauqul Jamal, pasar kecantikan. Jadi ahli surga yang tadinya udah ganteng datang ke situ pulang makin ganteng.
Ahli surga yang tadinya cantik, kemudian dari situ tambah cantik. Kira ukuran ahli surga nih gantengnya kayak Nabi Yusuf. Pokoknya bapak walaupun di dunia ini dikatain demek, mukanya orang jelas, namanya mukarom, mukarombeng. Makanya jangan senang dipanggil al-mukarom, mukarombeng. Apalagi kalau mukarobin namanya, mukarobin, mukarombeng, bintik-bintik. Tapi nanti di surga Allah ganti wajahnya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Tuh, lihat aja dalam Quran, walaupun kita nggak ngelihat Nabi Yusuf, tapi kita baca suratnya begitu. Disediakan perempuan dengan mangga dan pisau. Nabi Yusuf cuman suruh lewat doang. Kata Zulaiha, Mpoleha kita nyebutnya, kata Mpoleha, ucup keluar. Ya kan kalau orang Betawi gitu, Zulaiha jadi leha, Yusuf jadi ucup. Keluar, jalan, cuman jalan doang. Itu perempuan saking nikmatnya ngelihat wajah Nabi Yusuf. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini malaikat. Sampai tidak kerasa tangannya dipotong tuh. Gara-gara saking nikmatnya ngelihat wajah Nabi Yusuf tuh. Di sekarang kita mah orang ngelihat wajah kita enek, Pak. Nah, apalagi nanti ke pasar itu makin ganteng, mazdada illa husnan, engkau tidak bertambah kecuali makin ganteng, makin cantik gitu. Makanya amallah yang akan membuat kita cantik. Makanya amal ibadah yang kita lakukan yang akan bersinar bukan wajah tapi ruh kita. Ruh kita ini akan bercahaya nanti. Cahaya itulah yang akan menjadikan wajah kita semakin bagus. Nah, disitulah kemudian di surga itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan bagi orang-orang yang senantiasa hidupnya bertakwa kepada Allah, enggak capek, Pak. Nih ahli surga nih, Pak, nih itu bisa berhubungan dengan istrinya dalam satu hari dengan 100 perempuan. Tuh, 100, Pak. Sehari cepet. Kalau kada gempor. Ini mah di dunia mah satu aja udah. Tapi Allah berikan kekuatan, satu orang seperti 100 orang kekuatannya, makan 100 piring sekali makan. Tuh bagaimana? Karena tingginya 27 meter ahli surga itu. Jadi tingginya seperti tinggi Nabi Adam 27 meter, usianya usia Nabi Isa waktu diangkat ke langit 33 tahun, dan gantengnya seperti ganteng Nabi Yusuf. 27 meter coba. Bagaimana kita bayangin segede apa itu kolornya. Nah kemudian di bawahnya ada surga maqamun amin, tempat yang aman. Sehingga bagi siapa itu? Bagi orang yang istiqomah dalam beribadah. Nah, orang alladzina qala lahum, orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu,
Orang yang berkata Tuhan saya Allah, kemudian dipertahankan keyakinan itu, istiqomah namanya. Nah, orang yang istiqomah itulah kemudian nanti akan mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah. Nah, akan masuk namanya maqamun amin. Tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun kepada mereka malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, udah. Nah, istiqomah tuh. Kan nih yang susahnya nih istiqomahnya. Lurus, walaupun dikit amalannya terus aja dikerjain, tuh istiqomah namanya. Kita kan istiqomah baru istilah doang, istirahat ngedakom di rumah, namanya istiqomah. Atau bapak-bapak bilang istri ketiga dikontrakin rumah, istiqomah namanya. Nah, bagi orang yang istiqomah tuh surga yang ketujuh. Yang kedelapan namanya Jannatul Khuldi. Nah, Jannatul Khuldi, tempat yang kekal. Bagi siapa orang-orang yang senantiasa hidupnya menjalankan perintah, meninggalkan larangan, cuman itu. Artinya selama kita masih tetap ibadah, masih tetap sholat, yakin akan dapat surga. Kata Nabi, surga itu ada 120 golongan. 80 golongan dari umatku, mayoritas berarti. Yang 40 dibagi untuk seluruh nabi-nabi. Berarti mayoritas ahli surga akan didominasi oleh umat Nabi. Jadi makanya yakin kita akan masuk surga. Jangan mudah-mudahan, yakin. Lah agama lain mah udah ngomong bersama Tuhan Bapa di surga. Tuh udah yakin dia mah sama Tuhan Bapaknya di surga. Kita harus yakin. Makanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min. Nah, itu. Jadi insyaallah mudah-mudahan dengan mengkaji ayat ini kita digolongkan sebagai ahli surga, minimal istiqomah gitu dan beribadah. Jadi itulah kemudian penjelasan dari surat Al-Ghasyiyah ayat 15 dan ayat 16. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bencana, fitnah dan juga kezaliman, sehingga hidup kita fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina. Nah, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ya. Kenapa yang di tadi yang di surga Firdaus itu harusnya paling susah ya, Pak? Cuma kusuk ada yang lainnya kan lebih berat surga yang lain. Kenapa yang di Firdaus harusnya lebih mudah? Nah, penjelasan ini tentunya tidak dijelaskan secara menyeluruh, tapi hanya bagian poin-poinnya. Artinya surga Firdaus itu walaupun tadi hanya bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk dalam sholat itu nanti punya efek banyak. Nah, hidupnya menjauhi dosa, hidupnya akan baik dengan sesama manusia. Kan orang kalau sholatnya benar tuh hidupnya akan benar. Jadi kalau mau dijabarin tuh sebenarnya lebih berat, lebih panjang. Cuman satu yang kita lihat dan kita dengar bahwa Nabi bilang begini, anak wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang nyantunin anak yatim kayak dini di surga. Berarti surga Nabi di mana? Firdaus. Berarti orang yang suka nyantunin anak yatim juga akan masuk di. Nah, jadi secara penjelasan penjabarannya tentu lebih berat lagi. Tapi itu salah satunya.
kategori diantaranya sholat khusyuk mempunyai hasil nanti perbaikan hubungan dengan Allah dan perbaikan hubungan dengan sesama manusia. Demikian. Demikian dapat yang kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Wa fana karim Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sabil masani an tabtaha lana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta hafazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.